Shalom. Tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya adalah berbeda tapi satu. Atau istilah populer yang kita sering dengar adalah unity in diversity. Ada kesatuan di tengah keragaman yang terjadi. Oke, sekarang kita mari baca nas Alkitab kita yang terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Pengurus memberikan kepada saya sampai ayat 16, tetapi pagi ini saya hanya akan membacakan sampai ayat 6. Nanti di rumah silakan Bapak Ibu boleh menggali lebih dalam, membaca kembali, mendalami kembali bagian ini. Saya akan membacakan bagian ini untuk setiap kita. Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah berita firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya di dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang suka main puzzle? Dulu waktu kecil suka main puzzle atau sekarang masih suka main puzzle? Yang orangnya tekun, teliti, satu persatu pasti suka main puzzle. Atau yang orangnya sabar, pasti senang juga main puzzle. Kalau orangnya enggak sabaran jangan coba-coba, ntar darah tinggi bisa kumat gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin di tengah kebosanan yang melanda pandemi di seluruh dunia ini, karena banyak orang harus terus-menerus di rumah, 24 jam di rumah, banyak yang stres, banyak yang tertekan karena biasa bisa banyak beraktivitas di luar rumah, sekarang harus di dalam rumah. Kodak ya, satu merek di dunia fotografi itu menangkap peluang pasar ini. Mereka mengeluarkan seri puzzle-nya untuk menemani hari-hari orang yang terus-menerus di rumah tadi itu. Dan tidak nanggung-nanggung, puzzle yang dikeluarkan serinya Kodak yang ini adalah seri puzzle terbesar di dunia. Di situ bisa dilihat jumlah kepingannya itu 51.300 keping potongan gambar. Jadi puzzle yang kecil-kecil itu 51.300. Nah bagi yang berminat, aduh bentuknya kayak apa ya, nah nggak perlu beli nggak apa-apa. Ini saya ada contohnya. Nah Bapak Ibu ini contoh hasil jadinya, keren kan? Jadi kepingan puzzle terbesar dunia ini jika berhasil digabungkan akan menghasilkan 27 keajaiban dunia dalam bentuk landmark. Di sana ada Taj Mahal, ada tembok besar China, ada Colosseum dan lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara, tentu yang namanya puzzle di setiap partnya masing-masing itu ada bentuk yang unik, ada warna yang unik atau gambar yang unik di sana, dan bahkan ada posisi yang unik. Masing-masing puzzle ini harus diletakkan pada posisinya dengan tepat. Nah ketika puzzle ini disusun dengan tepat, sesuai rencana, sesuai panduan yang ada, saling melengkapi satu sama lain, maka akan terjadi ya ini loh, gambar yang indah ini. Ada satu kesatuan yang indah. Saudaraku, itu puzzle dalam artian sesungguhnya. Pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita sebagai orang Kristen atau secara khusus hidup kita bergereja? Tema kita hari ini, adakah pola-pola yang sama? Atau bukankah demikian halnya kerinduan Tuhan terhadap kita gereja umat kepunyaannya? Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu rindu supaya gerejanya, umat tebusannya itu
memiliki kesatuan di tengah keragaman. Dan tidak berhenti di sana, tapi juga akhirnya terus bertumbuh di dalam Dia. Saya ulang, Tuhan rindu supaya gerejanya, umat tebusannya engkau dan saya, memiliki kesatuan di tengah keragaman-keragaman yang ada dan terus bertumbuh di dalam Dia. Jemaat yang hobinya komplain terus ngomong, Pak Roni itu kok cuman bertumbuh, berakar sama berbuahnya mana? Jadi kita akan melihat nanti Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memimpin jemaat Efesus untuk punya kesatuan di tengah keragaman yang ada pada waktu itu konteks di Efesus, baik itu keragaman secara status, Yahudi non-Yahudi, maupun keragaman berdasarkan karunia-karunia yang dimiliki. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, mari bersama kita melihat struktur suratnya terlebih dahulu. Surat Efesus secara garis besar itu dibagi dua. Pasal 1 sampai pasal 3 itu ngomongin soal kisah Injil, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ketika menebus, mengumpulkan engkau dan saya umat tebusan ini. Lalu di pasal 4 sampai 6 ngomongin kisah kita. Apa itu kisah kita? Bagaimana umat tebusan itu harus menjalani keseharian, mempraktekkan Injil itu dalam keseharian secara khusus dalam hidup bergereja di pasal 4 yang kita akan baca nanti. Kita ya, kita as, bukan kita you. Kalau di Makassar harus saya perjelas, kita ternyata you. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu landasan gereja sebagai keluarga perjanjian di dalam Kristus. Jadi nanti kalau kita baca pasal 1-nya, itu Paulus menggunakan dua kata, kami dan kamu. Kami itu menunjuk status Yahudi. Jadi garis keturunan sejak Abraham, bangsa pilihan ini. Tetapi kadang nanti Paulus juga menggunakan kata kamu, menunjuk kepada bangsa bukan Yahudi. Umat yang mengenal salib Kristus, mengenal Yesus, karya penebusan Yesus, dan dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan diri, percaya kepada Yesus, yang lalu dikumpulkan bersama bergabung dengan umat Yahudi ini. Nah, ada kami, ada kamu. Ada satu tema yang diangkat di sana, temanya adalah kesatuan segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi kalau kita masuk ke pasal 4, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengarahkan pembahasannya itu dimulai dari kairos. Apa itu kairos? Kairos itu bermula dari Allah Tritunggal sejak kekekalan. Ada karya Allah Tritunggal. Lalu dari kairos itu masuk ke pekerjaan nyata di tengah gereja. Ada sejarah yang dinyatakan di dalam gereja bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu. Dan sekarang Paulus masuk ke dalam setiap individu, jemaat. Bagaimana Injil itu harus ditransformasikan, dinyatakan dalam kehidupan berjemaat. Nah, konsep awal kairos ini yang bermula sejak kekekalan ini menjadi penting. Para teolog Yunani pada gereja mula-mula memahami Allah Tritunggal itu dengan konsep perikoresis. Jadi waktu awal lalu itu gambarannya 3 pribadi yang menari gitu. Mereka menari, berkeliling, ada budaya seperti itu berputar-putar. Secara sederhana perikoresis dipahami sebagai tarian cinta bersama-sama antara 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus yang saling terjalin kuat satu sama lain. Nah, jadi Allah digambarkan seperti ini. 3 penari yang bergandengan tangan menari berputar-putar dalam kebebasan, menciptakan harmoni dalam kehidupan dan menghadirkan sukacita. Walaupun nanti dalam perkembangannya di saat ini para penafsir, teolog pun 2 posisi akan perikoresis ini. Tapi pada awal Yunani gambaran ini yang dipakai. Teolog Yunani menggunakan gambaran ini. Nah, relasi Allah Tritunggal ini diwariskan, yang harmonis, yang penuh sukacita ini diwariskan kepada siapa? Manusia ciptaan pertama, Adam dan Hawa. Makanya dikatakan manusia adalah gambar rupa Allah. Akan tetapi kita sama-sama tahu dosa itu merusaknya. Nah, sejak dosa masuk maka relasi Adam Hawa rusak dan relasi itu terus rusak. Keluarga demi keluarga berikutnya, generasi demi generasi berikutnya sampai sekarang.
keluarga dan gereja. Dua institusi ini yang dibentuk oleh Tuhan di dalam Alkitab rusak karena dosa. Istri saya suka ngomong gini, kau dan saya menikah, itu dua orang manusia berdosa yang jadi satu, ngumpul hidup bersama, maka ruwet, pasti konflik, pasti nggak cocok, pasti berbenturan. Dua manusia berbeda, berdosa. Kalau misalkan Bapak Ibu di rumah punya anak 3 sekarang, berarti 5 orang berdosa. Jemaat Panakukang berapa? 200, 300 manusia berdosa ngumpul. Bayangkan ruwetnya kayak apa. Dan jangan tanya Banda gimana Pak Roni. Ya itulah uban saya nambah 1 tiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, maka di bagian pasal 4 ini, di awal ini, Paulus menekankan cara hidup sebagai umat panggilan. Dengan kegagalan manusia dosa yang merusak relasi keluarga dan gereja itu, seolah-olah hal yang wajar, berkomunitas pasti konflik. Paulus menekankan hal ini, ada nasihat agar jemaat Efesus memiliki cara hidup yang sepadan. Kalau dalam bahasa aslinya itu bukan sepadan, tapi layak, worthy. Jadi cara hidup yang layak. Layak dengan apa? Dengan panggilan yang mereka terima. Panggilan yang bukan karena perbuatan manusia tapi kasih karunia Allah. Dan dengan pengharapan akan kekekalan itu. Maka dalam tulisan Paulus selalu ngomongin hal ini. Ayo, kau masih hidup di masa sekarang, tapi hiduplah dengan cara manusia yang akan datang. Jadi kita baik itu bukan waktu nanti kita naik surga. Kita baik itu sejak sekarang kita ditebus. Kita hadirkan kualitas masa yang akan datang dalam masa sekarang ini. Di Kolose, Paulus ngomong itu tuh pasal 3 soal hidup suami istri dalam rumah tangga. Di Efesus pasal 4 ini ngomongin soal hidup bergereja. Bapak Ibu Saudara, inilah yang namanya panggilan kudus. Ada pengharapan dan kemuliaan. Panggilan ini hanya muncul 3 kali dalam sepanjang tulisan Efesus. Dan konteksnya adalah pengharapan dan kemuliaan. Kualitas itu yang harus kita hadirkan dalam hidup masa kini. Bapak Ibu, versi LAI Paulus menggunakan kata parakaleo. Dikatakan di sana menasihatkan, LAI ya. Tetapi dalam bahasa aslinya ini lebih bermakna mendesak. Makanya bahasa Inggris memakai kata urge. Nah bedanya apa? Bedanya kalau kita baca Alkitab lalu dengar kata menasehatkan, itu biasa posisinya 50-50, ya toh? Menasehat, dinasehat itu kan 50-50. Kita lakukan ya syukur, puji Tuhan. Kalau kita nggak lakukan ya udah itu opsi. Kita kan dinasihati orang tua biasa gitu kan, 2 opsi nih, nurut atau bangkang. Nah tapi dikatakan di sini mendesak itu beda. Ada satu dorongan yang harus dilakukan dan harus dilakukan sekarang secepatnya. Ada urgensi, ada signifikansi. Di sini Paulus mendesak agar jemaat Efesus dapat berjalan sesuai identitasnya, sesuai panggilannya. Bapak Ibu, setiap kita harus berjalan berpadanan dengan panggilan dan identitas kita, hidup sesuai dengan identitas orang yang mengalami pekerjaan Allah Tritunggal tadi itu loh, yang sejak Kairos, karya yang diteruskan kepada manusia ciptaan. Nah di pasal 4 ayat 1 sampai 6, pasal 6 ayat 20, kita akan menemukan 7 callings, 7 panggilan atau 7 hal yang harus kita jalani dalam panggilan hidup kita. Ada berjalan dalam kesatuan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kasih, berjalan dalam terang, berjalan dalam kebijaksanaan, berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam kesiapan. Hari ini secara khusus kita melihat di pasal keempat, Bapak Ibu Saudara, itu di sana ada berjalan dalam kesatuan dan berjalan dalam kekudusan. Ini yang kita akan lihat, tapi secara khusus hari ini sesuai nats yang diberikan, kita hanya akan membahas poin pertama, yaitu apa? Berjalan dalam kesatuan.
Loh yang 2 sampai 7 gimana? Nanti tanya sama Contoh Yunias, tiap pagi ajain ngopi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas kan 6 kan? Nah, saya hari ini membahas yang unity. Bapak Ibu perlu dicatat di sini bahwa kesatuan itu bukan berarti keseragaman. Sekali lagi, supaya mencapai apa yang namanya kesatuan, bukan berarti lantas di dalam gereja yang namanya perbedaan itu dilarang. Lalu semuanya itu harus sama. Seragam itu baru satu. Jadi kalau ke gereja, penata layan batik, lalu sampai ke belakang batik semua. Penata layan datangnya jam 6:30, jemaat datangnya 6:30 semua. Berbeda nggak boleh, harus seragam. Kalau nanti mau atestasi masuk ke Panakukang, nanti maaf Pak, isi formulir dulu, ini ada form agreement, dan sekedar info saja di depan ya Pak ya. Di sini untuk jadi jemaat, nanti kalau kolekte yang diterima itu cuma lembaran merah atau mentok biru. Nah nanti ada iuran member 300.000 per bulan, nanti kalau per puluhan itu minimal 1 juta. Jadi sorry banget ya Pak ya, kalau jadi jemaat kami pendapatan di bawah 10 juta, maaf nggak bisa. Apakah seragam seperti itu? Bapak Ibu Saudara, seragam bukan ngomongin soal bajunya, yang pakai seragam, bukan ngomongin soal besarnya persembahan yang harus seragam. Kesatuan bukan berarti keseragaman. Negara kita Indonesia itu kita ngerti banget. Itu disebut NKRI, benar ya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, pulaunya ada banyak, bentuknya beda-beda, luasnya beda-beda, sukunya beda-beda, bahasa beda-beda, budayanya beda-beda. Tapi tetap negara kesatuan. Satu itu bukan berarti seragam. Nah gereja Panakukang itu jemaatnya beragam. Pertanyaannya, adakah kesatuan di Panakukang? Bisa nggak ada kesatuan? Bisa. Karena engkau dan engkau itu adalah umat tebusan Allah, sama-sama umat tebusan Allah. Itulah yang menyatukan. Timothy Keller dalam bukunya Gospel in Life, dia menulis, orang Kristen bukanlah sekumpulan individu yang tidak saling berhubungan, tetapi sebuah organisme yang koheren. Apa itu koheren? Saling terkait, saling kait mengait. Dengan tiap-tiap anggota melakukan perannya masing-masing dan terhubung erat satu sama lain sebagai satu kesatuan. Bapak Ibu perhatikan kata yang saya kasih warna beda, koheren, kait terkait, peran masing-masing, tapi terhubung erat satu sama lain ya, walaupun tetap ada perannya masing-masing tapi terhubung erat satu sama lain. Dan akhirnya ada apa? Satu kesatuan. Inilah yang ditekankan Paulus. Kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus. Jadi jika kita mengikuti panduan Tuhan, maka kita itu akan dipakainya untuk melakukan pekerjaan besar. Bapak Ibu ingat enggak pasal terbesar di dunia tadi itu loh? Yang 51.300 keping. Yang masing-masing partnya punya bentuknya masing-masing, punya warna atau gambarnya masing-masing, punya posisinya masing-masing, mereka masing-masing unik. Tetapi kalau pasal ini yang kalau kita pegang satu ini kayaknya ini bentuk apa sih enggak jelas, seolah-olah enggak berfungsi, hilang juga enggak apa-apa, tersesat juga enggak apa-apa, hilang enggak apa-apa. Tetapi ketika kita gambaran itu sudah jadi utuh, maka pasal yang 1 biji ini jadi masalah kalau hilang. Pasal yang 1 biji ini jadi masalah kalau enggak dicari. Pasal yang 1 biji ini harus ditemukan. Lihat bedanya. Dan ketika pasal yang 1 biji ini akhirnya ketemu lalu ditempel, lalu gambaran kesatuan utuh itu. Jadi orang akan ngomong, wow keren, jenius banget ini yang bikin. Loh Bapak Ibu Saudara, bukankah itu harusnya kehidupan berjemaat di Panakukang? Setiap engkau ketika cuma satu individu mungkin ada yang nampaknya lemah, nampaknya jarang pelayanan, nampaknya mungkin gak berduit, nampaknya mungkin gak cantik.
Tapi bukankah di mata Tuhan, si pencipta itu, pasal itu berharga? Ini harus ditemukan, tetap harus digabungkan dengan yang lain. Baru ketika jemaat Panakukang itu disatukan, maka orang ngomong, wow, keren, jenius Tuhan yang punya Panakukang. Benar kan? Saudaraku, setiap potongan pasal di gereja itu memuliakan Sang Pencipta. Nah, kita akan lihat yang pertama ada yang namanya satu dasar atau satu fondasi. Ngomongin apa satu fondasi? Dimulai dari ayat 3. Paulus itu memberikan dasar kesatuan dan yang jadi fondasinya adalah kesatuan di dalam Allah Tritunggal. Kita tadi sudah bahas sekilas. Relasi gereja adalah gambaran dari relasi Allah Tritunggal. Jadi dengan memelihara kesatuan di dalam gereja, kita menghormati Allah Tritunggal. Kalau kita perhatikan baik-baik, kita itu diminta untuk apa sih? Bukan untuk menciptakan persatuan loh. Ya, baca ayatnya baik-baik. Berusahalah apa? Memelihara kesatuan. Loh, bukan menciptakan. Jadi jangan ngomong ayo kita ciptakan kesatuan di Panakukang. Ayo kita buat jemaat Panakukang bersatu. No. Tuhan itu sudah menciptakan kalian untuk bersatu. Ingat yang konteks awal kairos tadi. Natur dosa yang merusaknya. Tugas kita tuh apa sih? Memelihara kesatuan. Karena kesatuan itu jelas anugerah Tuhan untuk jemaat di Panakukang. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Dan inilah harusnya mendorong kita untuk optimis bahwa bisa ada yang namanya kesatuan di jemaat Panakukang. Itu mungkin banget. Dari ayat 4 sampai 7 dituliskan setidaknya ada 7 kata mengenai one atau kesatuan. Dan angka 7 di dalam Alkitab melambangkan angka kesempurnaan. Artinya Allah Tritunggal sudah mengerjakannya dengan sempurna, dengan lengkap, kesatuan di dalam gereja di tengah umatnya. Satunya 7 itu apa aja? Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa. Jemaat Tuhan, kesatuan di dalam Allah Tritunggal inilah yang menjadikan di dalam gereja ada kesatuan, tapi ada aspek kekudusan. Loh, memang ada kesatuan yang tidak kudus, ada banget. Orang Farisi dan orang Saduki itu sebenarnya bermusuhan. Tetapi mereka bersatu, berkomplot karena mereka punya musuh, Tuhan Yesus. Musuhnya itu lebih besar daripada kebencian mereka. Akhirnya mereka jadi satu. Contoh lainnya Pontius Pilatus dan Herodes. Dikatakan di Lukas 23, dan pada hari itu bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka apa? Bermusuhan. Kalau terjemahan sederhana Indonesia mencatat sebelumnya mereka saling membenci. Bayangkan ya, awalnya itu saling membenci. Maka ketika mereka punya musuh yang sama, ada kesatuan loh. Ada kesatuan loh. Saudaraku, hari-hari ini di dalam gereja, bukankah banyak ada yang berkelompok, bukan karena punya visi yang sama untuk membangun gereja, tapi merasa punya musuh yang sama. Dulu di Pemuda, ini 2 cewek musuhan. Ngiringin, main musik bareng, berantakan. Organisasi jadi panitia bareng, diem-dieman. Olahraga bareng, jambak-jambakan. Nah tapi sekarang jadi temenan. Selidik punya selidik, kenapa? Karena ternyata pernah dilukai oleh pria yang sama. Mantannya itu samaan. Ternyata mereka itu komplot, bersatu, kuat. Karena apa? Karena dendamnya sama. Bersatu itu bisa saja tidak kudus. Nah, jangan kesatuan seperti itu yang ada di gereja. Ada yang saya maunya ikut komsel di sana, saya maunya ikut persekutuan wilayah di sana, saya nggak mau join di sana. Dan di sini kuat sekali. Kenapa? Karena musuhnya sama. Pak Yunias tuh loh, pokoknya saya nggak mau kalau yang mimpin Pak Yunias gitu loh. Di sini nggak apa-apa deh gitu. Mau di sini nggak enak, mau di sini
Makanan juga nggak enak, piknik juga kemana-mana. Kalau Pak Yusuf nanti makannya enak-enak, piknik-piknik, tapi saya nggak pingin. Yang penting saya nggak lihat wajahnya. Ada kesatuan tapi tidak ada kekudusan. Bagian kedua kita melihat ada namanya satu pemberi karunia. Di dalam gereja ada yang pelayanan karena dia itu merasa bisa karena tidak sadar bahwa karunia itu datangnya dari Tuhan. Masuk gereja karena merasa sudah jagoan dulu di luar. Saya bisa main piano karena saya itu les di luar, ikut Yamaha 5 tahun. Gereja tahu saya pintar, tahu talenta saya, gereja butuh, oke lah saya ke gereja. Tapi gereja enggak memperlengkapi saya jago duluan. Saya bisa organisasi karena di luar saya itu manajer. Maka kalau di gereja saya ada kepanitiaan, gereja tahu skill saya, gereja butuh, saya diangkat jadi ketua panitia, saya pasti jago. Tapi saya bisa dulu. Kalau saya jago ngitung duit, jago di bendahara karena saya lulusan akuntan. Gereja tahu skill saya, gereja butuh. Nah biasa kan konsepnya seperti itu. Jadi apa? Gereja ini ngutang banyak sama saya. Untung saya mau ambil bagian pelayanan di gereja. Padahal saya sibuk banget loh. Oi Bapak Ibu bangun dari tidur siangmu. Yakinkah semua itu berkat dirimu? Kalau kau bisa bayar les ini, les itu, berkat siapa? Ortumu yang berkati atau Tuhan yang berkati? Kalau kau bisa diangkat jadi manajer, kepercayaan itu siapa yang kasih? Bosmu atau Tuhanmu? Otakmu, kepintaranmu itu siapa yang kasih? Keturunan papa mamamu atau anugerah dari Tuhanmu? Bapak Ibu Saudara, orang yang gak sadar dirinya bisa karena siapa, dia akan sok jago, dia akan jual mahal. Kalaupun dia mau ambil bagian dalam gereja, ya itu tadi, dia merasa sudah jago, karunia itu punya dia, gereja ngutang sama dia, Tuhan itu ngutang sama dia. Ini bisa jadi masalah. Dan nanti juga di ayat 11 ada ngomongin soal satu jabatan. Engkau di GKKA, engkau yang majelis, engkau yang ntar panitia event, engkau yang tim produksi, engkau yang penata layan di panggung, engkau yang usher, apapun peranmu itu. Semua jabatan itu ditekankan Tuhan yang kasih, semua penting di mata Tuhan. Yang terakhir adalah satu tujuan. Bapak Ibu, apa tujuanmu ibadah di GKKA? Ketemu rekan, ngumpul-ngumpul, makan-makan. Apa tujuannya? Banyak yang ke gereja tujuannya hanya bersekutu aja, ngumpul aja, seneng aja, ketemu, makan. Makanya di Panaku kan ada meja-meja itu kan, ada teh, ada kopi anget, kan enak tuh. Ada snack, cuman kurang kepiting aja disajiin di sana. Coba kepiting, pasti tambah rame saya jamin. Tapi ada tujuannya memang hanya itu. Nah ayat 15 nanti mencatat, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini goalnya, ini tujuannya jemaat Tuhan berkumpul. Kenapa kita sebagai satu tubuh Kristus harus punya kesatuan? Goalnya adalah kita ini bertumbuh. Kesatuannya itu kesatuan iman, bukan ngomongin soal sama-sama Kristen, ngerti kalau ke gereja Kristen. Tapi kesatuan pengenalan yang benar, doktrin-doktrin dasar yang benar, pertumbuhan karakter yang benar, ada enggak itu di jemaat Panakukang? Matt Chandler dalam bukunya The Explicit Gospel menegaskan sebagai umat tebusan kita ini diperdamaikan untuk mendamaikan. Artinya apa? Agar perdamaian yang diwujudkan oleh salib Kristus itu bisa menyeluruh. Salib tidak bisa hanya mencakup relasi kita, individu dengan Allah. Setiap kita itu bisa diselamatkan secara individu, ya amin. Tetapi kita tidak diselamatkan untuk menjalani kehidupan secara individualis. Makanya gak bisa ngomong, oh yang penting kan saya ibadah online di rumah. Saya berdoa kok, saya baca Alkitab kok. Enggak, bukan soal itu. Kita perlu berkumpul sebagai umat tebusan Allah, untuk saling menajamkan satu sama lain, saling support satu sama lain, saling menumbuhkan, mengoreksi satu sama lain di dalam satu keluarga Allah. Itu yang namanya gereja.
Jadi saat kita diperdamaikan di dalam Yesus Kristus kepada Allah, kita itu dibawa masuk ke dalam komunitas orang beriman. Makanya selalu dikatakan kita ini bagian dari tubuh Kristus. Lebih lanjut Chandler berkata kita diberi komunitas perjanjian karena kita saling membutuhkan. Dan bersama-sama kita menjadi lebih dewasa, lebih berpengalaman dalam hidup, dan lebih mengenal sukacita daripada kita berjalan sendiri-sendiri. Saudaraku, Allah pada dasarnya itu membentuk dan memberi karunia pada setiap kita individu. Tetapi pembentukan dan karunia itu bukan hanya untuk kita sendiri. Oh, jago main gitar, dikasih karunia Tuhan, lalu gitaran sendiri di rumah, berdendang sendiri. No. Tapi untuk membangun tubuh Kristus menjadi lebih dewasa. Kalau kau tahu yang di gereja main gitarnya fales, kau punya karunia main gitar, bantu main gitar, ikut ngiringin. Supaya jemaat yang ibadah bisa lebih fokus. Iya toh? Kalau fales kan gak fokus. Kalau merdu fokus. Membantu orang beribadah lebih khusyuk. Fokus pada Tuhan, bukan pada suara musiknya. Gunakan talentamu di sana. Ini goalnya, ini tujuannya. Makanya Paulus sekali lagi di ayat 15 ngomongnya itu. Pertumbuhan dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Oke Pak Roni saya ngerti ada kesatuan, saya ngerti harus satu. Tapi kan seperti tadi Pak Roni bilang di awal, kita ini manusia berdosa. Kita bakatnya konflik, bawaannya berantem. Hobinya berselisih pendapat waktu rapat. Enggak rame, enggak asik, kan itu prinsipnya kita. Terus gimana dong? Makanya Paulus di perikop berikutnya itu ngomongin soal manusia baru. Paulus mengingatkan, manusia lama mereka telah mati bersama Yesus, sekarang digantikan dengan manusia baru kepunyaan Yesus. Jadi kau jangan hidup dengan cara hidup yang lama, jalani cara hidup yang baru. Saudaraku, bukankah ini kabar baiknya? Bagaimana supaya gereja yang sungguh beragam itu bisa ada kesatuan? Bagaimana supaya gereja bisa saling melayani, saling melengkapi sesuai dengan karunia masing-masing? Jawabannya apa? Kalau hati mereka itu disentuh, dilumerkan, dan dibentuk ulang dengan Injil Kristus. Di luar Kristus kita akan selalu gagal, tetapi di dalam Yesus, bersama dengan Yesus kita adalah ciptaan baru. Saudaraku, bagaimana dengan kita di tempat ini? Mari tengok setiap kita masing-masing. Pertanyaannya, adakah kesatuan di tengah jemaat GKKA Panakukang? Atau setiap kita duduk di tempat ini masih membawa egonya masing-masing, saya dan saya. Yuk di GKKA Panakukang kita saling melengkapi satu sama lain seperti puzzle. Gampang? Enggak gampang. Ingat main puzzle? Bapak Ibu kalau saya beliin puzzle-nya tadi, mau saya beliin. Tapi jaminannya. Pasang sekali jadi. templok, sekali jadi. Ya, jadi kita beli dulu online. Kalau kalian bisa sekali jadi, saya bayar. Tapi kalau nggak bisa, kalian bayar. Mau? Beli deh berapa box jemaat 300 box. Nggak ada. Puzzle itu bongkar pasang pasti. Salah posisi, oh nggak cocok, coba tempat lain. Langsung bener? Enggak juga, coba lagi. Iya toh? Gesekan. Loh wajar. Jadi kalau kita kasih kepercayaan orang di satu posisi, oh enggak cocok, jangan langsung diomelin, dihabisin. Coba lagi kasih kepercayaan tempat lain. Support dia. Sampai akhirnya semua karunia saling melengkapi. Terus kalau kita bergesekan, ya wajar, pasal itu kalau enggak sesuai juga harus digesek. Pasal yang sering digesek bisa tergores enggak? Tergores. Kau kalau dengan sesama gesekan tergores enggak? Tergores. Luka enggak? Luka. Loh, lah kalau gitu gimana? Satu jaminan dari saya, kalau yang tangan yang megang pasal itu adalah tangannya Tuhan, tangan sang ahli. Bukan hanya tangan yang jago mainin, tapi tangan yang nyiptain. Dia yang tahu desain agar pasalnya mau jadi kayak apa. Di tangan sang ahli seperti itu kau khawatir apa? Bapak Ibu Saudara,
Tangan Tuhan yang menciptakan dan meletakkannya. Ada tangan Tuhan yang merancang, menciptakan, meletakkan engkau dan saya. Di posisi mana kita? Dan saat ini kalau Tuhan letakkan engkau di Panakukang, ayo bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja dari Panakukang. Saudaraku, jangan khawatir kalau kita harus bergesekan, kalau kita enggak di zona nyaman, pelayanan di sini enggak cocok, pindah sini enggak cocok, coba alat musik ini enggak cocok, coba alat musik itu enggak cocok. Cari terus, temukan karuniamu di mana. Sampai akhirnya semua menemukan posisinya masing-masing, jadi satu kesatuan yang indah. Tuhan dimuliakan atas jemaat Panakukang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau merancang setiap kami, menciptakan